Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal banjir begitu kan ya, yang ada di Sumatera Utara, ya, yang ada di Sumut, yang ada di Sumbar dan yang ada di Aceh. Banyak yang kemudian melihat bahwa ini adalah tsunami kedua begitu kan ya, tapi simpati untuk membantu ya masyarakat dan korban di situ justru para pejabat-pejabat sekarang ini belum muncul begitu kan. Ada yang hanya datang ke tempat lokasi bawa beras ya, mangkul beras, ada yang pakai jaket rompi dan sebagainya. Tapi kita lihat saja ada salah satu momen yang menarik begitu kan. Ini adalah si menantu Jokowi begitu kan ya, ketika mendistribusikan ya bantuan ya ke korban ya justru naik perahu. Nah, ini banyak yang kemudian melihat ini gimana ini gubernurnya ya. Udah, ya bang, ini aja bang. Ya, yang lainnya bang, yang nggak bisa naik perahu aja bang. Jangan ada yang di bawah bang. Udah bang, nggak apa pak. Apa? Terus balik aja bang. Pak, bisa naik satu lagi nih bang? Bisa. Nunggu mereka. Enggak, kami nunggu lagi kedua. Tinggalan. Alung, jangan ditinggal dong. Balik. Buka kaki aja. Ayo bang. Oh iya boleh. Kok bantuan begitu kan ya? Kok bantuan ya masih saja apa namanya naik perahu dan sebagainya. Kalau dulu saat mencalonkan diri ya kok nyemplung ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Ini adalah salah satu Bobby di mana apa namanya mendistribusikan bantuan lengkap ya dengan kameranya, lengkap dengan potretnya begitu kan. Bobby naik di atas. Pejabatnya sudah seperti itu kok. Wah. Kenapa tidak jalan aja, Pak? Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat dulu begitu kalau nggak salah begitu kan, saat menjadi apa namanya menjadi calon begitu kan, calon gubernur waktu itu begitu kan ya, si Bobby ini nyemplung begitu kan, walaupun ada banjir di Medan pada waktu itu nyemplung kalau nggak salah begitu kan. Nih, salah satunya adalah begini ya, Bobby nyemplung saat tinjau banjir di Medan ya, air setinggi perut. Coba kita lihat saja. Padahal ini setinggi perut. Yang tadi begitu kan ya. Hanya ya di apa namanya di atas mata kaki begitu kan ya. Apa namanya di bawah perut begitu kan ya. Tapi kita lihat saja tontonan-tontonan seperti ini justru masyarakat melihat rekam jejak begitu kan. Ini gimana begitu? Untung ini adalah menantu Jokowi. Coba kalau misalnya seperti Bang Dul misalnya begitu kan ya, Rano Karno begitu atau apa namanya eh Gubernur DKI Jakarta begitu kan ya, naik seperti itu pasti dikritik habis-habisan. Ini terlepas soal dunia politik begitu kan ya. Makanya saya soal kemanusiaan itu nomor satu. Mau pencitraan kayak mau apa kayak begitu kan. Terserah begitu. Tapi kita lihat saja. Semua orang ini korban sangat membutuhkan begitu kan ya. Tapi satu sisi ini adalah merupakan melihat dari rekam jejak itu begitu. Di berbagai media sosial ya banyak yang justru mengkritik begitu kan ya. Apa namanya Gubernur DKI Jakarta. Para termul-termul itu mengkritik begitu kan ya.
Jadi saya ingin mengulas perbandingan begitu kan ya antara Gubernur Sumut ya dengan yang menggunakan perahu di situ dengan apa namanya Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sama-sama menggunakan apa namanya perahu di situ begitu. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian semua orang punya rekam jejak itu. Punya rekam jejak itu begitu. Jadi saya apa namanya melihat bahwa biasa aja begitu kan ya. Artinya orang-orang akan melihat bahwa wah ini kan pada akhirnya gimana dan sebagainya begitu. Itu banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Nih, salah satu yang kemudian di Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta begitu kan ya. Ini Rano Karno tinjau banjir ya di Lebak Bulus, janji fokus benahi Ciliwung. Dia naik ya apa namanya sebagai pengamanan saja begitu kan ya. Perahu karet di situ begitu. Ini kritikan luar biasa dari termol-termol itu. Kenapa kok dikritik? Ya nggak tahu begitu kan. Makanya yang tadi begitu ketika si Bobby ini naik perahu di situ begitu, ini juga menjadi kritikan begitu kan ya. Saya kira kritikan-kritikan seperti ini begitu kepada siapapun begitu kan, mau pencitraan apapun, tapi tujuannya adalah kemanusiaan, silakan, nggak ada masalah begitu. Tapi perlu diingat semua orang punya rekam jejak. Justru yang menjadi pertanyaan sekarang, kemana termol-termol itu? Termol lagi sibuk kongres. Jadi pada akhirnya orang akan melihat itu begitu kan ya. Makanya kata netizen, untung ini adalah menantu Jokowi kata netizen. Coba lawan politik Jokowi pasti sudah dibully oleh termol. Benar. Makanya semua orang itu punya rekam jejak begitu ya. Saya kira siapapun punya rekam jejak. Tetapi inilah kembali ke yang tadi soal apa namanya soal longsor, soal kemanusiaan begitu. Siapapun silakan bantu begitu ya. Mulai dari Kang Deddy Mulyadi, saya respect sekali begitu kan. Ketika teman-teman kita atau saudara-saudara kita meminta bantuan begitu kan ya. Terus kemudian berada di lingkup Indonesia, ayo kita bergandengan tangan bersama-sama begitu. Tapi nanti saya yakin begitu, saya memprediksi bahwa ketika suasana di Sumatera begitu kan ya, di Sumut, di Sumbar, di Aceh itu sudah reda semua, pasti orang banyak yang berdatangan di situ. Ya hanya sekedar para pejabat minta foto, cekrak-cekrik, foto sana sini begitu kan, seolah-olah bisa mengatasi. Tapi kita lihat saja mana bantuan pemerintah saat ini begitu kan. Ya Prabowo sudah 2 kali datang ke situ, Gibran sudah datang, tapi belum ditetapkan secara bencana nasional. Ada apa? Ya Allah alam begitu kan ya. Ada yang kemudian baru datang begitu kan ya, baru datang mangkul beras ya. Terus kemudian bersih-bersih rumah warga. Ini gimana begitu? Saya kira tujuannya baik begitu kan. Tapi kenapa sangat-sangat dramatisir begitu kan ya. Untuk melihat ini kan kenapa tidak dikasih ke ajudan ya untuk mangkul berasnya. Kenapa kok sendirian? Kok hanya 1 karung? Ya kena longsor ini banyak Pak yang di bawah hanya 1 karung. ini justru dipertontonkan kepada publik begitu kan ya. Ada lagi bahwa mengatakan banjir di Sumut, di Sumatera begitu, di Sumbar ya, di Aceh hanya mencekam di medsos. Ini kita lihat saja realitanya. Ada yang 4 hari nggak makan bro. Ini akibat penanganan sangat terlambat begitu kan. Ini menandakan ngeri sedap. Kenapa kalau bantuan negara-negara lain kita cepat begitu kan ya? Kenapa kalau saudara-saudara kita sendiri lagi membutuhkan di situ justru jauh begitu kan? Berbeda dengan orang-orang yang tulus begitu kan ya, seperti Ferry Irwandi begitu kan, mengumpulkan donasi sampai mencapai 10 miliar ya. Ini menandakan bahwa manusia kalau sudah digerakkan hatinya begitu kan untuk membantu saudara-saudara kita, ini langkah yang bagus ya. Sampai Ferry
di situ begitu nangis begitu kan ya. Ini hasil donasi dari masyarakat atas nama masyarakat, bukan bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Ngeri bos. Jangan sampai ini adalah muncul nama pencitraan nanti begitu. Oke lah, sekarang yang Ferry ya, terus kemudian Deddy Mulyadi, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat begitu. Silahkan begitu kan, mengayomi rakyatnya semua. Gak ada masalah, silahkan. Tapi ingat Pak, di luar itu yang kemudian tidak tersorot pada kamera, yang hanya ujung-ujungnya nanti begituan, ninjau agar dipilih kembali, dan itu harus kita lihat masyarakatnya di situ. Melihat bagaimana pemimpin apakah peduli saat Anda membutuhkan bantuan. Saat Anda membutuhkan bantuan begitu kan, bergandengan tangan, apakah pejabat-pejabatnya, pemerintahnya, DPR-nya begitu peduli terhadap Anda? Ya kita cek aja di situ begitu. Pasti banyak nanti kalau sudah selesai begitu ya. Sekarang lagi masyarakat lagi berbondong-bondong untuk bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara kita begitu kan. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Masih muda lo kawan, itu macam sesepuh aja disorong-sorong naik sampan gitu. Memanglah usia boleh muda, jiwa dan pemikiran serta mental dan sesepuh alias Tuhan. Ini komentar netizen. Guys, dokumen dia waktu mau nyagup ya, nyemplung air banjir ya, sedada munculin. Itu tadi saya sudah munculin begitu. Mulyono sama menantunya senang bener kalau kayak gini. Karena itulah ya satu-satunya cara mereka berbuat tampil. Ini salah satu komentar-komentar netizen geri-geri sedap. Banyak sekali begitu kan ya. Makanya ini harus waspada begitu. Ini soal kemanusiaan. Artinya kalau ini akibat ulah para tangan-tangan para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap kekayaan alam kita, maka setidaknya ya pemerintah setempat, baik bupati, wali kota atau gubernur begitu kan, tindak lanjut seperti ini. Kalau Anda merasa punya hati terhadap rakyatnya sendiri, kenapa Bang? Ya kita lihat saja, ini akibat manusia, tangan-tangan manusia. Akibat longsor, akibat banjir, kayu-kayu begitu kan ya. Datang begitu kan ya. Dengan yang sudah ditebang dan sebagainya begitu. Sudah jadi gerondongan seperti itu, kita lihat saja. Sudah ada yang masuk ke masjid, ada yang masuk ke sekolah dan sebagainya. Ini menandakan bahwa begitu kan ya, akibat ulah-ulah tangan manusia itulah, serakah disitulah kemudian menjadi dampak. Yang masyarakatnya tidak ngapa-ngapain juga yang punya dampak. Orang-orang oligarki yang punya perusahaan, yang punya apapun itu senang begitu kan, tidak ada dampak sama sekali. Yang artinya apa? Artinya masyarakat yang jadi korban.